Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pelajaran kali ini kita membaca doa dan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pelajaran kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa barokah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana? Masih semangat kan? Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis sekarang ini kita membahas di bab 2. Di bab 2 ini yang akan kita bahas mengenai infak dan sedekah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 15 sampai ayat 18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan ayat 261. Yang pertama yang akan kita bahas adalah makna infak dan sedekah. Infak itu berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya adalah membelanjakan dan membiayai untuk yang berhubungan dengan peraturan-peraturan agama. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak itu diartikan sebagai pemberian sumbangan dan harta serta sebagainya atau selain zakat wajib untuk kebaikan. Nah, sedangkan menurut istilah infak itu diartikan sebagai mengeluarkan dan memberikan harta serta pendapatan kita untuk kepentingan-kepentingan sesuai dengan peraturan-peraturan ajaran agama Islam. Antara infak dan zakat itu memang berbeda. Infak itu tidak berkaitan dengan nisab atau aturan berapa jumlah untuk membayarnya. Tetapi untuk infak ini sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita atau kemampuan kita masing-masing. Nah, untuk infak ini penerimaannya itu tidak hanya di mustahik saja seperti zakat, tetapi infak juga bisa selain mustahik seperti halnya keluarga, kerabat, teman, sahabat, dan diri kita sendiri. Nah, lebih luasnya pengertian sedekah itu berupa barang dan jasa. Jadi untuk sedekah ini pemberian berupa barang dan jasa. Seperti halnya contoh, apabila kita melihat duri di jalan, kita bisa meminggirkannya. Nah, itu namanya sedekah. Apabila kita senyum kepada orang lain, maka itu juga termasuk sedekah. Antara infak dan sedekah itu memang sama, tetapi perbedaannya terdapat bagaimana kita memberikan. Kalau infak itu kan pemberiannya berupa harta ataupun pendapatan, tetapi kalau sedekah itu berupa barang dan jasa. Nah, itulah perbedaannya antara infak dan sedekah. Baik, yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 15 sampai ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'ammah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Artinya, adapun manusia ketika Allah mengujinya dengan pemberian rezeki, kemuliaan dan kesenangan, mereka berkata, Allah telah memuliakanku. Tetapi apabila Allah mengujinya dengan pembatasan rezeki, mereka berkata, Allah telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Engkau tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin. Lalu isi kandungan dari Quran Surat Al-Hijr ayat 15 sampai 16, ya ini dijelaskan kecenderungan manusia yang merasa mulia atas apa pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tersebut tidak diperbolehkan karena Allah memberikan rezeki kepada manusia itu untuk mengujinya. Apabila manusia diberikan rezeki harta yang berlimpah, maka itu juga ujian. Ketika Allah memberikan pembatasan rezeki bagi umatnya, itu juga termasuk ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada manusia itu sesuai dengan hambanya yang disukainya dan tidak disukainya.
Allah juga membatasi rezeki hambanya yang tidak disukainya dan disukainya. Nah, dari kondisi tersebut kita sebagai manusia harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki harta yang berlimpah, maka kita patut untuk bersyukur, dan apabila kita dibatasi rezeki oleh Allah, maka kita juga patut bersabar. Karena harta yang banyak atau sedikit itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mensyukuri dan bagaimana kita bisa bersabar menghadapi itu semua. Sedangkan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 17 di sini dijelaskan bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad dan sebagai hamba Allah, kita itu harus menyantuni anak yatim, memuliakan anak yatim, memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Dengan kita menyantuni anak yatim dengan memberikan kasih sayang yang lebih, memperhatikannya, maka kita nantinya akan berdampingan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Nah, untuk yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 18. Di sini kita dianjurkan juga untuk menyeru memberikan makan orang miskin, dan juga mengingatkan menyeru untuk memberi makan orang miskin. Sesungguhnya orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberikan makan orang miskin, maka dia adalah pendusta agama. Naudzubillah min dzalik. Nah, kesimpulan dari Quran Surat Al-Hijr ayat 15-18 ini, yaitu kita itu sebagai manusia itu patut untuk bersyukur dan bersabar ketika ujian datang. Karena roda kehidupan ini itu terus berputar, orang yang miskin bisa kaya, orang yang kaya bisa miskin, maka bagaimana kita bisa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi ujian pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz dzalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah berinfak sebelum datangnya hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada tolong-menolong, dan tidak ada syafaat. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Nah, di dalam isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 ini, kita dianjurkan untuk bersegera berinfak sebelum datangnya hari kiamat. Entah itu hartanya berlimpah ataupun tidak, kita disuruh untuk bersegera berinfak sebelum datang di mana hari tidak ada jual beli seperti saat ini, tidak ada persahabatan seperti saat ini, tidak ada tolong menolong, dan tidak ada syafaat apapun. Maka dari itu, sebelum itu terjadi, kita harus bersegera untuk berinfak. Entah itu infak atau harta kita itu sedikit atau banyak, kita diwajibkan atau disuruh untuk berinfak bersegera mungkin. Karena apabila kita menunda-nunda infak atau menafkahkan harta kita atau menunda-nunda sedekah kita ketika di dunia, entah kita nantinya mendapat syafaat atau tidak, itu mungkin di hari kiamat itu tidak akan kita peroleh lagi seperti saat ini. Maka dari itu manfaatkanlah waktu sebaik mungkin sebelum hari tersebut datang. Yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya itu seperti biji yang seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya itu senilai 100. Allah akan melipat gandakan sesuai apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Nah, di sini isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini, itu isi kandungannya mengenai bagaimana perumpamaan orang yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya
dengan ikhlas. Nah, di sini diibaratkan sebagaimana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai ini setiap tangkainya itu senilai 100. Jadi satu biji ini itu akan menumbuhkan 700 buah mungkin, ataupun 700 daun, apapun itu, seperti halnya infak. Apabila kita infak 1000 dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan 1000 tersebut menjadi 70.000 ataupun menjadi 700.000, sesuai dengan apa yang diibaratkan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tersebut. Maka dari itu, ketika kita berinfak, kita tidak boleh takut kalau harta kita akan habis. Maka Allah akan malah melipat gandakan harta yang kalian infakkan lebih dari apa yang kalian infakkan. Jadi ingat ya, kalian kalau berinfak itu harus ikhlas. Apabila kalian berinfak lalu kalian sombong ataupun kalian riak, maka itu tidak berkah, dan apapun ganjaran lipat ganda oleh Allah itu tidak akan kalian dapat. Maka kalian ketika berinfak, entah itu 1.000, 500, 10.000, 50.000, maka kalian harus ikhlas. Insya Allah Allah akan melipat gandakan apa yang kalian infakkan. Jadi kalian tidak perlu takut apabila kalian berinfak, entah itu banyak atau sedikit, kalian harus tetap berinfak dan menginfakkan harta kalian dengan ikhlas. Insya Allah Allah akan melipat gandakan harta yang kalian infakkan lebih dari apa yang kalian infakkan. Dan dari kesimpulan isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kita itu harus bersegera berinfak. Entah itu banyak atau sedikit, ketika kita memiliki harta, kita itu diwajibkan untuk berinfak dan bersedekah. Apabila kita memiliki jasa ataupun kita bisa senyum, kita bisa membantu orang lain, maka itu juga sedekah. Nah, lalu kita juga disuruh untuk ikhlas dalam bersedekah. Dengan kita ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan apa yang kita infakkan tersebut. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di forum kelas. Dan jangan lupa kalian tetap terus mengulangi apa ayat yang ada di bab 2 ini. Kemungkinan nantinya akan adanya hafalan secara individu. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.